ini? Sumur. Ini yang dulu namanya Sumur Aris namanya. Ini di kebun korma ya di Madinah. Nah, seperti ini di kebun korma di Madinah ya. Inilah Jabal Mat yang menjadi benteng perang Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari terakhir ini kita mengabarkan bahwa alhamdulillah jamaah rombongan kita sudah hampir selesai arba'innya. Ini tinggal waktu nanti asyar, maghrib, isya. Nah, nanti setelah isya kita geser ke bandara. Perkirakan nanti jam 2 atau jam 2.30 kita dari Madinah ke Damam dan Damam ke Riyadh. Nah, semoga perjalanan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat sampai ke tanah air bersama keluarga dan bersama orang-orang yang kita cintai. Dan tidak lupa kita selalu berdoa semoga tahun-tahun yang akan datang kita bisa kesini lagi berziarah kepada baginda Nabi. Dan semoga selama kita berada di sini ada kekurangan baik itu yang kita sengaja maupun tidak bersama rombongan terhadap siapapun, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta doa dari semuanya, semoga haji kita menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman semua. Iki Pak Haji Jeki, bagaimana Pak Haji? ya, mengikuti saja. Mengikuti ya. Pak Haji Karim? Ya, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sholat arba'in yang tinggal sholat asar, maghrib, alhamdulillah kita diberi kemudahan walaupun ada sedikit cobaan yang tidak begitu mempengaruhi ibadah kita. Insya Allah, moga-moga dimaafkan. Kita di Mekah, di Madinah menjadi ibadah yang makbulah. Amin. Di sisi Allah. Amin. Dan mudah-mudahan haji kita dan semua haji yang menjalankan ibadah haji tahun ini menjadi haji yang mabrur. Amin. Mabrurah. Amin ya. Alhamdulillah. Dan kita tambahkan sedikit, semoga nanti tahun-tahun depan kita bisa bersama lagi. Amin. Mengukir sejarah yang kita lampu ini menjadi sejarah yang terulang untuk kesekian kali. Cukup 30 menit aman. Masjid Kuba. Setelah mihrab, kayaknya udah mihrab. Saf pertama, saf kedua, itulah tempat posisi dari sini ya, tempat posisi Kuba zaman dulu. Oh itu. Jadi kalau mau sholat di posisi sholatnya Rasulullah SAW, ambil saf kedua setelah mihrab. Jelas ya? Sekarang bapak-bapak. Saf kedua setelah mihrab. Nah, setelah saf kedua setelah mihrab agak sebelah kanan dekat mimbar ya, bagian sini. Ya. Ini posisi sholat Rasulullah sebagai tambahan ilmu saja. Ya. Dan pahalanya itulah pahala yang sempurna seperti orang yang melakukan umrah. Itu satu sholat. Tiap hari Sabtu Rasulullah. Sabtu, Senin, sama Kamis. Paling sering hari Sabtu itu berjalan dari Madinah ke sini. Dari rumahnya. Pasti Sabtu dari Madinah, rumah Madinah. Jelas ya? Nah, sekarang kita sholat di sini mudah-mudahan mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW, karena sungguhnya baginda Nabi SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Tidak mungkin ada kebohongan pada beliau. Kita yakin karena kalau meragukan beliau kita keluar dari Islam. Karena hakikat pahala itu yang kita harapkan. Nah, sekarang kita sholat 4 rakaat ya, 2 rakaat ya. Pertama sholat tahiyatul masjid, kedua boleh sholat hajat. Jelas? Sholat hajat aja. Ya, niatnya hajatnya masing-masing. Iya. Ya, terima kasih. Itu saja. Oke. Nanti lanjut yang ya, 42 ya. Silahkan berdoa. Saya nanti tunggu di dekat sandal ya. Oke, siap. Bagus ya. Baik.
Ini Masjid Quba ya. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu ini ya. Dan ini tadi dijelaskan sama Ustadz bahwasanya Rasulullah itu selalu datang tiap hari Sabtu. Ketika merindukan Mekah untuk tawaf di Mekah, beliau datang ke sini. Beliau gitu paling ya? sering ke sini itu pada hari Sabtu. Kadang Kadang hari Senin, kadang hari Kamis. Tapi setiap Sabtu, insya Allah beliau selalu datang ke sini. Berarti masjid ini yang pertama kali ya? Ini yang pertama kali. Dibangun Ketika pertama kali beliau datang ke langsung kota ini. Yathrib namanya dulu. Kota Yathrib ini yang sekarang berubah menjadi kota Mekah, kota Seperti itu Madinah. ya. Tempat masjid ini sekitar 4 km dari pusat kota Madinah. Berapa? Sekitar 4 km lebih. Oh, 4 km. Jadi 5 km. dekat-dekat. Ya, dekat. Dia dulu berada di pinggiran ini, kota pinggiran. Oh gitu ya. Ya, Jadi ini dulu kota namanya kota Yathrib. Yathrib namanya. Yathrib. ya. Di sini beliau disambut dulu waktu pertama kali datang. Oh gitu ya. Ya, masjid ini dibangun ya di tanahnya Kalfum ya. Yang dimana disinilah dulu beliau bersama para sahabat kecil tempat awal perjuangan Islam. Karena zaman dulu masjid itu bukan hanya tempat pusat ibadah, tempat mengatur seluruh perkembangan perjuangan pergerakan Islam. Ya. Itu di masjid. Ya, ini dia. Dan di sini kalau mau minum sudah disiapkan air zam-zam di sana. Di setiap tempat bersara itu memang sudah disiapkan air zam-zam di sebelah sana. Oh yang itu ya. Jemaah yang mau minum silakan minum. Namun sebelum minum kita foto dulu ya. Oke. Oke. Nanti di sana. Iya boleh. Ini yang berarti samping ini ya, samping kiri ya. Kanan ya. Gitu ya. Ya, kan sudah jadi pelataran alhamdulillah. Ya, pada abad ke-14 memang sudah ditutup. Abad 14 Hijriah. Ini baru tak berarti ya. Kalau pelatarannya sudah cuman ini nih. Yang baru-baru tak ininya tendanya ya. Iya sih kelihatannya ini dibuat untuk nyantai-nyantai. Ini lebih keren. Keren. Kelihatannya Ustadz lebih keren ini. Kayaknya benar-benar Ustadz Watoni kayaknya. Persis. Cocok. Yang penting tampil beda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempat kita berdiri ini adalah merupakan sumur yang dulu namanya Sumur Aris namanya. Sekarang lebih terkenal dengan Sumur Khatam. Yaitu Sumur cincin. Khatam. Ya, yang artinya cincin atau bahasa kita itu sumur cincin. Khatim. Kenapa lu dinamakan dengan sumur cincin ya? Sumur Khatim ini atau sumur cincin ini karena disinilah tempat jatuhnya cincin ya, ini cincin kayak ini. Cincinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis diriwayatkan di semua kitab hadis di Kutubus Sittah, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin yang terbuat dari perak. Makanya memakai cincin itu sunnah. Kita pindah sebelah sini sedikit. Jadi untuk laki-laki sunnah memakai cincin warna perak, cincin yang terbuat Kayak gini ya? dari perak. Ya. Cincin yang bertuliskan 2 baris ya. Baris pertamanya bertuliskan Allah Muhammad, baris keduanya bertuliskan Rasulullah. Kalau dibaca Muhammad Rasulullah. Cincin ini ada berdasarkan permintaan daripada para sahabat yang dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengirim surat ke negara-negara. Dan ketika dibalas tidak memiliki stempel. Nah, hanya Islam umat Muslim yang belum memiliki stempel. Makanya sahabat meminta supaya kita memiliki stempel. Hanya Rasul SAW membuat cincin. Nah, di cincinnya itu tertuliskan Muhammad Rasulullah. Nah, cincin inilah ketika Rasul SAW menulis surat dijadikan sebagai stempel. Cincin ini terbuat dari perak, sehingga laki-laki boleh menggunakan cincin. Cuman yang terbuat dari perak, tapi kalau emas tidak boleh. Haram. Ya. Kalau dari perak boleh. Lah si ibu ya, kalau ibu boleh emas ya. Singkat cerita Bapak Ibu, Muhammad. Cincin ini terus dipakai sampai akhir hayat beliau. Setelah beliau meninggal dunia diwariskanlah cincin. Pakailah oleh Sayyidina Umar juga. Dipakai oleh Sayyidina Umar. Geser, agak geser. Ganti-ganti, tidak apa-apa itu ya.
Ya, biar backgroundnya juga beda. Ya, biar backgroundnya beda. Dan nanti videonya biar nggak jadi satu aja. Kita lanjutkan sebagai tambahan ilmu ya. Nanti untuk diceritakan kepada anak itu minimal sekali tambahan Ilmu. Kemudian diwariskan kepada Sayyidina Umar. Setelah beliau menjadi khalifah, beliau meninggal dunia, maka diwariskanlah kepada tiga namanya Sayyidina Utsman. Nah, seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipotong, ya, disitulah jadi mimbarnya. Dan Masjid Nabawi itu dulu, yang di depan rumah baginda Rasulullah SAW itu, atapnya itu pelepah kurma. Menurut riwayat guru kami dulu ketika kami mengaji di Ma'had Darul Quran Hadis, benda-benda ini saking cintanya kepada baginda Nabi SAW, itu ketika baginda Nabi meninggal, beliau ikut bersama baginda Nabi. Begitulah halnya cincin ini juga. Dicari-cari tidak ketemu. Terakhir dipakai oleh Sayyidina Utsman. Karena itulah cincin atau stempel negara yang tidak ditemukan, itu hal yang sangat penting. Itu satu-satunya dibuatlah cincin yang sama replikanya, tapi menggantikan posisi itu. Tapi cincin yang asli sudah bersama Rasulullah menurut kami. Ya, karena tidak ditemukan lagi. Cincin inilah yang diwariskan sampai ke Khalifah Sayyidina Ali dan kepada khalifah-khalifah seterusnya. Ya, itulah sedikit sejarah tentang sumur cincin ini, ya. Yang dimana saat ini sudah ditutup, ya, sudah bisa kita lihat lagi. Itu sedikit Bapak Ibu sebagai tambahan wawasan kita atau ilmu kita, ya. Dimana Bapak Ibu untuk yang kesini yang beli cincin bagus, sunnah kita memakai cincin, tapi tidak boleh yang emas. Andai pun kita buat cincin pernikahan Bapak Ibu, itu pun sebenarnya pakai perak kalau bisa. Yang laki-lakinya pakai perak, yang bapak-bapaknya pakai yang laki-lakinya, tandanya menartikan ini, yang laki-lakinya perak. Pak, korban Nabi, korban Rasul. Ini di kebun korma ya di Madinah. Nah, seperti ini. Berapa ini per kilo? 40 rial, Pak. 40 rial. 50, 30 rooftop. Jadi kalau Anda berziarah ke Masjid Kuba, jangan lewatkan di tempat ini ya. Ini banyak, ini melober mau kemana-mana boleh. Bukan. Untuk kaca-kacanya harga boleh kurang 5 rial, boleh kurang 5 rial. Harganya dikurangi 5 rial. Ini yang model coklat. Korban Nabi Ya, kita melaporkan posisi saat ini berada di kebun kurma di Madinah ya. Nanti dikirim nanti. Di Madinah. Jadi Ini jejer kali burut lo tau jenengan. saat ini di kebun kurma yang persis dengan Kampung Coklat. Kita akan lanjut geser ke Udin nih Pak Ji. Terus Madinah Ji. Kita Masjid Qiblatain. Oh, Masjid Qiblatain. Setelah itu kita ke Masjid Sanda, nanti terakhir Uhud. Jadi ini ceritanya teman-teman, ini berwisata. Ya. Berwisata religi di luar. Kurma. Ya, Ini di kebun kurma ya. Jadi kalau di kita itu ada namanya wisata Kampung Coklat. Kebetulan ini dikemas persis seperti Kampung Coklat, cuman ini kurma. ya. Jadi semua makanan itu Assalamualaikum. dikemas dengan coklat. Nah, apa itu? Dengan korma. Baik, inilah
Jabal Mat, dan ini Jabal Uhud yang sebelah sana. Yang dulu mengisahkan bahwa kaum muslimin kalah perang dengan kaum Quraisy karena pasukannya tidak mengindahkan apa yang dikatakan Rasulullah. Inilah hotel yang saat ini kita pakai. Ini bintang 7 ini. Masuk semua? Dua tombol 2. Kalas. Enak cus. Ini pakai kaca ini teman-teman. Kayak neng Wow. neng mul. Kita kabarkan lagi, ini udah detik-detik mau pulang nih soalnya. Ini tim kita yang sering keluar, yang sering kita minta bantuin menunjukkan ke tempat berbagai perbelanjaan dan juga tempat mengambil nasi juga dia juga tahu. Nggak tahu itu semuanya bisa tahu tuh. Ustaz hebat ini. Wow. Mana ini? Ustaz Jakimnya mana ini? Kaji, nggak kelihatan di kajinya. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Ini kita sebagai video pamit atau video wadah yang ada di Madinah ini. Sekali lagi selamat sampai tujuan, dan bagi teman-teman yang lihat video ini jangan lupa untuk like dan komen, aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Oke, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.